Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Andriana dari SMA IT Plus Basma Berlian. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang fase E dan fase F. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik tentang menciptakan budaya organisasi proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan inovatif. Asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Ada beberapa tujuan asesmen diagnostik ini diadakan. Yang pertama, untuk memetakan kemampuan siswa dan siswi di kelas secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, dan belum paham pembelajaran yang akan diajarkan. Ibarat seorang dokter, guru pintar dapat mendiagnosa penyakit dengan menerapkan asesmen diagnostik. Jika asesmen diagnostik ini menunjukkan bahwa perkembangan atau hasil belajarnya masih tertinggal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka guru dapat memberikan treatment berupa pendampingan belajar secara afirmatif, penyesuaian strategi mengajar, atau materi ajar. Asesmen diagnostik ini yang sering dilaksanakan ada dua jenis, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Kedua jenis ini memiliki tujuan yang berbeda, di mana asesmen kognitif ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan, psikologi, dan sosial emosi siswa. Kepada tubuhmu sendiri, wahai badanku yang sakit, badanku yang luka, ayo sehat. Ikhlaskan sesuatu yang harusnya menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan adalah harapan bagi semua orang. Ini tentunya berperan bagi seorang guru dan juga peserta didik. Sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara, menjadi agen perubahan untuk masa depan. Seorang guru selalu meningkatkan potensinya bagaimana memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang terbaik, sehingga terciptalah peserta didik yang sesuai dengan kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya. Karena peran guru adalah sebagai fasilitator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak ibu, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ista'in du'aan. Bismillah Rabbi zidna billahi Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah sebentar ya nak. Ya Bu. Samawati wal ardh Silakan duduk dulu. Ini emotikonnya tuh yang dipilih ya. Emotnya yang saja perwakilan supaya tidak terlalu ramai. Oke. Dia tanda seru benar. Misalnya pada kata kuit, tulislah tugas ini secara benar. Mereka mau nanya nih Bu, kan kalau misalkan kaitannya ini kan kaitannya sama kritik kan ya Bu. Kritik itu berarti itu bisa apa namanya Bu? Dia tuh jadi satu hampir kayak stand up comedy berarti Bu itu. 10 yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Yuk, dihitung dari 3. Oke. Maira. 1, 2, 3, 1. Oke, silakan.
Ada yang duduk di sebelah kiri, kanan, dan tengah. Sudah? Kelompok 1, dengarkan Ibu. Dengarkan, Nak. Yang Ibu sampaikan itu langsung tembak teman kamu yang melanggar? Tidak. Kan pesannya untuk bersama. Kalau main nembak langsung misalnya, Salsabila, Fitri, jangan sering terlambat ya nak, misalnya. Itu Ibu main tembak aja langsung si Salsa Fitri. Kenapa? Karena pesannya untuk Fitri, bukan untuk yang lainnya. Ya, kelompok 2 itu adalah seorang istri yang disayang Rasulullah karena masih kecil. Siapa dia? Aisyah. Kelompok 2 namanya Aisyah ya. Kelompok 3 dia yang menyimpan mushaf tulisan Rasulullah tentang Al-Quran. Oke, jadi ada Khadijah, ada Aisyah, dan ada Hafsah. Oke, sudah ada 3 ya. Kelompok yang pertama, kalian masih ingat ada nama perempuan-perempuan hebat yang menjadi support Rasulullah? Ada yang namanya Khadijah. Khadijah. Ini dengan temannya yang silakan dilihat perintahnya. Perintah untuk tim Khadijah. Oke, tim Aisyah. Aisyah, perhatikan. Aisyah ada di sebuah instruksi yang pertama. Ya. Apa yang kakak peroleh dari awal itu menjelaskan masuk sampai selesai. Ada? Ada? Oke. Apa yang saya pahami dari pembelajaran hari ini adalah teks anekdot itu merupakan teks yang dibutuhkan dan yang kedua Strategi pembelajaran di kelas erat kaitannya dengan semangat belajar siswa. Hal ini yang melandasi bagaimana guru bisa kreatif dalam menciptakan metode-metode pembelajaran yang menarik, sehingga siswa semangat dalam belajar dan guru juga semakin semangat memberikan pengajaran di kelas. Peserta didik dalam proses pembelajaran selalu saja melibatkan proses berpikir kritis dalam membangun ide-ide. Hal inilah yang membuat suasana belajar menjadi lebih kolaboratif, lebih inovatif, dan menjadikan proses pembelajaran menyenangkan. Sebagai seorang guru, yaitu pada posisi fasilitator, di mana minat bakat peserta didik akan kita fasilitasi di sini, baik itu dari kemampuan mereka untuk menulis dan dapat kita jadikan sebuah karya atau dalam bentuk buku, dan juga karya-karya yang mereka tunjukkan secara langsung, bisa dalam bentuk monolog, bisa dalam bentuk drama, dan juga bisa dalam bentuk tarian dan lain sebagainya. Hal ini yang akan menjadikan faktor di mana peserta didik mampu mengembangkan karyanya, minat bakatnya, sehingga pendidikan semakin maju. Pembelajaran berdiferensiasi, menyajikan bagaimana seorang guru mengelola pembelajaran dengan baik, baik itu dari diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga menghasilkan karya-karya peserta didik yang lebih berkualitas lagi, lebih kreatif, dan tentunya lebih inovatif. Refleksi pembelajaran di kelas memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan lanjutan mengenai refleksi diri serta manfaat yang didapat dari proses berefleksi dalam konteks pengembangan diri pendidik dan peningkatan kualitas pembelajaran, serta memahami fungsi eksekutif dan hubungannya dengan refleksi. Masa berseragam putih abu-abu di SMA Negeri 1 Duri. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Yang tetap mengayuh. Entah sejak kapan. Terima kasih telah membersamai saya dalam kegiatan hari ini berbagi praktik dalam budaya organisasi pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan inovatif. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.